Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Ini suara saya udah masuk belum? Udah jelas nggak? Masuk kok, Kak. Masuk. Sudah, masuk. Siap. Masuk. Ya, perkenalkan, nama saya Cornelia Oribel. Kalian bisa manggil saya Kak Oribel di sini. Panggil aja Kak Oribel. Ya, di sini saya mau berbagi tips-tips ringan nih belajar selama pandemi. Bisa next untuk operator. Nah, di sini kita kan selama pandemi pembelajaran daring nih. Udah pada tahu kan apa itu pembelajaran daring di sini? Pembelajaran daring itu pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka melalui platform yang telah tersedia. Jadi bisa jadi kalian itu biasanya nih saya tanya nih, mungkin kalian kalau daring dari guru kalian ngasihnya pakai apa? Pakai Zoom, Google Meet atau lewat WA? Ada yang bisa ngomong nggak? Ada yang bisa kasih tahu nggak pengalamannya daring tuh gimana? Tidak pernah pelajaran nggak kelas kami. Loh, nggak pernah pelajaran? Betul. 2. Betul sekali, Kak. Betul sekali. Berarti kalau daring kalian nggak pernah ada Zoom atau WhatsApp group atau lewat Google Meet gitu nggak pernah? Hanya tugas tanpa video Zoom. Oh, melalui pengumpulannya tapi melalui online ya? Ya. Iya. Classroom. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk pembelajaran daring ini, walaupun kalian tidak ada video conference untuk penjelasan, tapi kalian ada pengumpulan secara online, tugas secara online juga kan? Oke, next. Jadi di sini yang menjadi permasalahan selama pembelajaran daring tuh apa sih? Pasti banyak. Ada yang pemahamannya kurang, terus apalagi nih, mungkin berbagi pengalaman nih, masalah kalian selama daring tuh apa aja nih? Ada yang mau bicara lagi? Tidak bisa bertanya ketika tidak jelas dengan materinya, Kak. Oh ya, terus ada lagi? Ada lagi? Pengumpulannya harus cepat dilakukan. Ada lagi? Udah? Yang cewek dong. Yang perempuan ayo. Nggak ada yang mau ngobrol nih yang perempuan. Yang tadi yang asik joget-joget sendiri nih siapa tadi tuh? Yang perempuan tadi tuh. Kakaknya mana nih kakaknya? Banyak, Kak. Oh, ya. Oke, jadi kan di sini kalian udah punya banyak masalah nih, masalah tersendiri untuk selama pembelajaran online. Ada yang sinyal susah, mungkin pengumpulannya terlalu cepat, tugas terlalu banyak, terus pemahamannya juga tidak 100% seperti saat kalian offline. Itu sebenarnya bisa diatasi kalau kalian benar-benar memanfaatkan tips-tips yang akan saya berikan kali ini. Next untuk kakaknya. Jadi di sini ada tips-tips dari saya. Nah, tips-tipsnya ini yang pertama, kalian harus tetapkan waktu belajar yang efektif. Tetapkan waktu belajar yang efektif itu gimana sih, Kak? Jadi, kalian itu walaupun online nih, kalian harus belajar. Kalian punya waktu tersendiri. Nggak perlu lama-lama sih belajar. Semua tahu kalau belajar itu pasti mungkin menurut kalian itu membosankan belajar. Ada beberapa orang yang merasa belajar itu menyenangkan, tapi sebagian besar itu pasti membosankan. Karena kita sekarang online, pemahaman kurang. Terus dari guru tidak bisa memberikan penjelasan secara langsung. Jadi kalian harus bisa menetapkan waktu yang belajar efektif dan konsisten. Nggak perlu lama-lama. Belajar cukup mungkin 2 jam, atau sejam setengah deh maksimal. Sejam setengah atau sejam gitu. Tapi kalian harus konsisten dan tanggung jawab dengan waktu yang sudah kalian atur sendiri gitu. Dan juga pada saat waktu, tidak hanya menetapkan waktu belajar yang efektif, tapi waktu saat sekolah gitu. Di sekolah jam berapa? Kalian sekolah langsung diberi tugas sesuai jamnya atau terserah dari guru masing-masing? Nggak sesuai jam? Tergantung gurunya sih, Kak. Oh, tergantung gurunya. Dan jadwal pelajarannya, Kak. Berarti ada yang sesuai, ada yang enggak ya. Nah, kalau udah kayak gitu berarti atur waktu belajar yang efektif. Gimana sih? Misal sewaktu kalian belajar, sewaktu jam sekolah dimulai, jam mata pelajaran yang pertama nih.
mata pelajaran pertama dimulai, dikasih tugas sama gurunya, nah kalian harus bisa ngerjain pada saat itu juga. Karena kalau misalnya kalian menunda, kalian akan berpikir, wah ini waktunya kemepetan ini. Jadi nggak bisa ngumpulin sekarang nih. Pasti banyak ngomel-ngomelnya, banyak ngedumelnya, pasti ada aja. Karena kalian nggak bisa menetapkan waktu belajar yang efektif itu sendiri. Yang kedua, kenali gangguan yang merusak konsentrasi. Kalau di rumah pasti ada aja konsentrasinya keganggu. Bisa jadi orang tua sendiri, ya kan? Nah, ya. Ini Dek Novel ini kok ngangguk-ngangguk ini gimana? Coba bisa sharing nih, kasih tahu nih gangguan kayak gimana nih yang dari rumah nih. Ya itu Kak, disuruh bantu dulu, terus kerjain pekerjaan rumah dulu baru bisa ikut daring. Keren ya. Cowok-cowok bantu pekerjaan rumah tuh keren loh. Udah. Jadi gini nih, kalau misalnya kalian udah mengerti gangguan yang merusak konsentrasi kalian, dari gangguan dari orang tua sendiri misalnya, minta tolong buat bersih-bersih rumah, kayak di Novel lagi, buat bantu-bantu orang tua. Nah, dikasih pengertian. Kan orang tua pasti ngerti nih kalau kalian online sekarang, serba daring. Pasti orang tua kalian ngerti. Dan juga kalau bisa kalian konsentrasi dalam artian kalian punya ruangan tersendiri. Kalian misal di kamar nih, ya udah diatur gimana sekiranya kalian itu di dalam kamar, nggak terganggu sama orang lain, diberi pengertian orang-orang rumahnya, maaf ya Bu, lagi mau belajar, maaf ya Bu, lagi sekolah, nanti kalau sudah selesai baru dibantu, kayak gitu, dikasih pengertian aja. Kenali dulu gangguan yang merusak konsentrasi, karena di rumah itu pasti banyak, apalagi gadget nih, di rumah bisa megang HP sepuasnya, pelajarannya keteteran, pasti itu. Nah, banyak yang senyum-senyum, ngangguk-ngangguk gitu ya. Ya, soalnya kids zaman now pasti kayak begitu nih, era digitalisasi, nggak kaget. TV juga apalagi. Ada yang masih nonton TV nggak di sini? Nggak ada, udah ya. Mainnya HP semua ya. Gadget semua. Nah, itu kalian konsentrasi itu jangan sampai terganggu. Biar tugas kalian itu nggak keteteran. Nanti nyambung dari yang pertama saya sebutkan tipsnya. Biar efektif waktu belajar kalian. Oke, next, selanjutnya. Belajar 2 jam, terserah kalian mau jam berapa sampai jam berapa, yang penting 2 jam itu harus terlaksana, karena kalian mendisiplinkan diri di rumah. Gini, pasti orang nggak ada yang mau diatur hidupnya. Tapi apa salahnya hidup teratur, seperti itu kan. Hidup teratur itu baik, mendisiplinkan diri itu baik, untuk kedepannya dalam jangka panjang itu baik. Apalagi kalian di rumah. Ini melatih kalian gimana caranya kalian membangun mental kalian supaya lebih disiplin. Menjadikan anak yang lebih untuk belajar itu pasti males. Saya tahu pasti males. Itu manusiawi kok males itu. Manusiawi, nggak apa-apa. Bilang iya aja nggak apa-apa, ngangguk aja. Males. Tapi kalian harus punya tujuan buat diri kalian sendiri. Aku mau ngapain sih? Aku ke depannya mau ngapain sih? Mau jadi apa gitu. Nah, dengan cara kalian disiplin, mengatur diri sendiri, hidup teratur, itu bisa membantu kalian membangun goals kalian, hidup kalian. Udah, kayak gitu ya. Jangan lupa, disiplin tuh penting di mana-mana, baik offline maupun online, disiplin tuh penting. Kemudian, jaga komunikasi dengan, ini dosen, maaf ya, ini guru jadi. Kalau kalian guru ya, jaga komunikasi dengan guru dan teman. Tadi kan ada yang bilang masalahnya nggak paham, mau tanya-tanya itu takut, kayak gitu. Nggak bisa tanya-tanya kalau nggak jelas. Sebenarnya kalian bisa, kalau kalian bisa jaga komunikasi. Kalau misal kalian nggak usah tanya dulu deh ke gurunya, langsung tanya ke teman dulu. Kan ada teman, tanya dulu ke teman. Gimana nih, misalnya pelajaran apa, gimana aku nggak paham. Kalau temennya nggak paham, kalian bisa bantu tanya ke guru. Gitu. Sebenarnya semua itu gampang, nggak ada yang susah.
kita era digitalisasi ini gampang loh. Kalian kalau bisa jaga komunikasi dengan guru, walaupun kalian nggak paham dengan materinya, kalian bisa tanya langsung, sharing, komunikasi, minta saran, minta pendapat. Guru tuh pasti akan membantu, apalagi di era pandemi ini, kalian online, semuanya serba online, pasti mau bantu. Kalian tanya, gini, kalau misal guru kalian sibuk juga, pasti ada guru lainnya yang bisa bantu kalian, pasti ada. Atau enggak teman kalian, setidaknya teman deh, tanya ke teman. Jangan ketika kalian tidak paham akan pelajaran, kalian tuh masa bodoh. Jangan sampai masa bodoh, karena kalau kalian sudah masa bodoh, kalian seterusnya kalian nggak akan paham. Karena kalau sudah tidak paham di awal materi, kalian seterusnya tidak akan paham. Seperti itu. Akan susah untuk memahaminya, lebih lama waktunya. Jadi kalian tidak bisa mengefektifkan waktu kalian, seperti itu. Oke, next. Ya, di sini. Cari referensi yang lebih banyak. Kalau pemahaman kalian kurang, kalian bisa cari referensi lebih banyak. Sekarang serba online, nggak perlu kalian beli buku-buku kayak gitu. Sekarang tuh gampang. Misal kalian males nih mau beli buku. Kalau anak kuliah nih sekarang, kalau dari saya sendiri, saya udah nggak punya buku karena semuanya serba online. Bisa cari online, cari di internet, browsing itu udah bisa. Cari jurnal online, artikel online, e-book juga ada. Semuanya sudah tersaji ya kalau di internet. Udah ada Mbah Google, gampang. Jadi nggak perlu kalian mau beli buku, males baca buku, kalian bisa cari referensi lewat online aja. Gitu. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa membaca itu memang ya membosankan, males bagi sebagian orang. Mungkin ada juga orang yang menjadikan baca itu adalah hobi. Gitu. Jadi kalian bisa cari referensi yang lebih banyak. Kan ketika kalian nggak paham nih, guru kalian jelasin, ada materi yang nggak paham, cari aja di internet, pasti ada. Kalau nggak ada, kalian balik lagi tadi, diskusi sama teman, komunikasi sama teman, komunikasi sama guru, minta saran, minta pendapat, bertanya, nggak usah malu. Online loh, padahal nggak tanya langsung secara offline. Kalau offline mungkin malu wajar ya, kalau online tuh malu tuh ngapain sih kayak gitu. Kalian lo nggak berhadapan langsung. Itu jadikan kesempatan untuk kalian. Dan kemudian kalau kalian cari referensi lebih banyak itu akan menambah wawasan kalian. Akan menambah wawasan kalian sendiri. Itu nggak ada yang merugikan ketika kalian mencari semua serba online. Yang pertama, positifnya apa? Gratis. Pasti gitu. E-book kan gratis. Ada yang gratis, ada yang enggak. Cuman kan kalian bisa nyari materinya secara gratis. Kemudian kalian bisa lebih punya banyak wawasan ketika kalian mencari referensi lebih banyak. Dan kalian selangkah lebih depan, selangkah lebih maju dibandingkan teman-teman kalian kalau kalian lebih banyak mencari referensi. Dan juga kalau ada tugas nih, jangan suka copy paste ya sama teman-temannya ya. Diskusinya tapi jangan copy paste ya teman-teman. Adik-adiknya jangan copy paste kalau diskusi. Karena itu tidak akan membantu kalian. Kalian sudah nggak paham, terus kalian diskusinya dengan cara copy paste, nggak berani tanya sama gurunya, nggak mau cari referensi, udah itu kalian nggak bakalan seterusnya dalam 1 tahun kalian sekolah ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Setidaknya kalau kalian bisa belajar sendiri, cari referensi sendiri, mau komunikasi, itu akan membantu kalian walaupun tidak 100% kalian memahami materinya. Terus ada ulangi pelajaran. Pada poin selanjutnya, ada ulangi pelajaran dan latihan. Nah, kalian dapat pelajaran, diulangi lagi, dipelajari. Kayak gini, kalau dari saya sendiri, sebelum besok perkuliahan, saya belajar dulu nih. Karena saya tahu, kalau saya ketika menerima perkuliahan, video conference dari dosen saya yakin saya tidak akan 100% memahami apa penjelasan dan materi yang disampaikan beliau. Jadi caranya kalian belajar dulu malam sebelumnya. Misal malam nih belajar, besoknya kuliah apa? Kuliah A. Kalian sekolah nih, kuliah mata pelajaran apa gitu. Kalian pelajari dulu semuanya materinya tentang bab apa, hari ini materinya apa. Kalian harus tahu itu. Kalian pelajari, kalian bisa garis bawahi, kalian bisa stabilo, kalian bisa catat hal-hal yang menurut kalian perlu dipertanyakan gitu.
yang perlu dipertanyakan. Maksudnya dalam artian perlu itu jangan menanyakan hal yang sebenarnya kalian bisa cari sendiri. Cari referensi sendiri. Itu jangan. Karena bertanya itu sesuai, yang berbobot kayak gitu. Karena guru itu akan senang kalau kalian bisa bertanya hal yang memang perlu dipertanyakan, nggak perlu sudah ada di buku, karena kalian nggak baca, kalian tanya, nah, itu kalian namanya zong. Kalian tanya hal yang sudah ada di buku, ketahuan banget kalau kalian nggak baca, nggak belajar. Di rumah ngapain aja, kayak gitu kan. Nah, itu kalian harus banyak-banyak mengulang pelajaran sebelumnya. Sebelum kalian berkuliah atau bersekolah, kalian harus baca dulu, di-review dulu. Habis itu, besok pada saat hari sekolah, kalian bisa tanyakan yang menurut kalian itu tidak kalian pahami. Dan di situ kalian lebih, ketika guru mungkin guru nggak jelasin ya, ada soal gitu. Jadi kalian waktu mengerjakan soal, tugas itu nggak terlalu lama, jangka waktunya itu nggak terlalu lama, karena kalian sudah paham, sudah belajar sebelumnya. Kalian tinggal mengembangkan aja, kalian tinggal mendalami itu. Jadi, itu sangat bermanfaat kalau kalian belajar dulu. Kemudian setelah itu kalian bisa review kembali. Kalian kan latihan soal, kalian review lagi. Kalian bisa review materi kalian yang semalam kalian pelajari dengan cara kalian latihan soal itu. Tugas-tugas yang dikasih itu membantu kalian buat pemahaman materi seperti itu. Dan jangan pernah kalian tuh merasa wah ini tugasnya kok banyak banget ya, wah tugasnya ini kayak gini kok mepet banget. Semuanya itu enggak. Sebenarnya kalian bisa atasi itu kalau kalian bisa disiplin dan bisa ngatur waktu yang efektif buat kalian. Kalian tahu mana prioritas kalian, dan kalian kalau sudah belajar, begitu mendapat soal, dapat tugas, pasti pengerjaannya tidak akan lama seperti kalian tidak baca. Karena kalian kalau udah nggak baca, dapat tugas, terus kalian harus buka materi lagi nih. Buka materi, belajar, wah ini yang mana ya, pasti gitu. Tapi kalau kalian sudah belajar sebelumnya, kemudian dapat tugas, oh iya, kalian sudah dapat pandangan. Ini soal ini tentang apa sih? Oh iya, saya tahu, oh ini harus ngerjainnya kayak gini. Oh ini di bagian sebelah sini, gitu. Oh ada yang nggak saya ngerti nih, cari di internet, atau nggak tanya ke guru kalian, Bu, ini tentang apa? Pak, ini tentang apa? Pak, ini seperti apa ya? Apakah benar seperti ini? Kayak gitu. Kalian kalau bertanya juga jangan bertanya sesuatu yang sudah pasti. Gitu. Kalian tanya sambil dinalar, karena kalian supaya tahu ini kemana sih arahnya gitu. Supaya nyambung ke soal-soal atau tugas lainnya. Gitu. Kemudian yang terakhir nih, kalian boleh istirahat tapi jangan terlena. Kalian boleh nih refreshing, perlu banget, kalian perlu istirahat karena tugas banyak, tugasnya menumpuk, pasti stres ya. Kalau sudah stres itu nggak baik buat kesehatan juga ya. Jangan sampai kalian itu nggak kena virus, tapi kalian malah sakit karena stres. Jangan sampai itu. Jadi kalian harus istirahat, tapi tetap paham gimana istirahat yang baik gitu. Jangan kalian istirahat main games apa yang lagi hits nih sekarang? Among Us ya? Main terus nggak ngerti waktu, tugasnya keteteran, tinggal copy paste tugas teman, jangan sampai kayak gitu ya. Karena kalian ini amanah kalian di sekolah, disekolahkan oleh orang tua kalian, itu sudah amanah. Kalian harus bisa jaga amanah kalian. Tetap istirahat, jangan lupa minum vitamin kayak gitu ya. Jangan lupa juga refreshing, cari hiburan, main games, gak apa-apa main games, tapi tetap ngerti waktunya. Jangan sampai kalian terlena karena istirahat. Wah, aku mau istirahat nih, aku udah capek ngerjain ini. Capek, aku udah males nih mau belajar nih, udah capek, aku mau istirahat. Gak apa-apa, cuman kalian harus tahu waktunya. Istirahat kalian tuh harus terjaga gitu. Harus sesuai dengan porsinya. Jangan sampai berlebihan, dan jangan sampai kalian itu main games berlebihan, mumpung lagi hits, TikTokan berlebihan, itu jangan ya. Nggak baik. Mending kalian dibuat belajar daripada dibuat belajar waktu yang sia-sia itu kalian buat pemahaman materi. Jangan sampai terlena. Ya, sekian dari saya tips-tipsnya. Nggak banyak. Karena kalau banyak-banyak itu nggak mungkin bisa terlaksana. Gitu. Mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan dari Kakak MC.